Untuk pembelajaran hari ini kakak sudah mulai direkam. Kita ada sekitar 45 menit ke depan untuk materi refleksikan refleksi. Jadi ini adalah materi modul 1.1. Sekarang itu kita sudah ada di modul 1.3, tapi ini adalah materi di modul 1.1. Ini tentang merefleksikan refleksi. Jadi materi-materi yang sudah kita lewati di modul-modul yang kemarin itu kita akan refleksikan di sini. Saya share dulu untuk materinya yang akan kita lewati bersama. Baik kakak, ini adalah materi yang akan kita lewati bersama di modul 1.1. Saat ini kakak sudah ada di modul 1.3. Materi ini adalah materi tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK tatap maya ketiga di modul 1.1. Kemarin kita sudah lewat modul 1.3. Dan untuk refleksi ini kita dimintakan waktu sekitar 45 menit ke depan atau 1 JP. Kesepakatan kelas bersama kakak, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dalam kesempatan ini, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, mungkin saya bisa meminta Kak Refli untuk memimpin doa, karena dari beberapa jimit kita yang kemarin hasil refleksi dari BGP itu ada satu yang mungkin kelewatan, yakni kita setiap memulai tidak dimulai dengan doa. Nah, jadi peserta diminta mungkin dari ketua kelas hari ini untuk bisa memimpin doa bersama. Silakan Kak Refli. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon kiranya dibuka kameranya. Waduh. Tutup kasar itu masih cuci dulu. Boleh dibuka teman-teman kameranya. Ya, silakan kameranya di-on-kan, kita doa bersama. Baiklah, untuk memulai pertemuan kita pada siang ini di Zoom yang sekian kalinya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoanya disesuaikan dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke fasilitator. Iya, terima kasih Kak Refli telah memimpin doa untuk materinya hari ini. Selanjutnya, tujuan untuk pembelajaran hari ini, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan prosesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dalam hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua,
mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agendanya yang pertama menganalisis tulisan refleksi, yang kedua berbagi hasil analisis. Analisis tujuan refleksi. Kira-kira ada yang mungkin bisa menyampaikan apa hasil refleksi atau mungkin hasil pemahaman kakak-kakak dari pembelajaran yang kita sudah lewati dari modul 1 sampai saat ini di modul 1.3 itu. Mungkin ada hal-hal yang baru atau mungkin ada hal-hal yang menarik yang didapatkan selama pembelajaran di modul 1.1 atau 1.2 sampai 1.3. Ada yang bisa menyampaikan, silakan bisa mengangkat tangan atau langsung meminta izin. Silakan kakak. Ada yang bisa mungkin menyampaikan hasil tulisan-tulisan yang sudah dibuat di tugas-tugas itu kan banyak refleksi yang kakak buat. Mungkin ada hal-hal yang penting atau yang saat ini masih sangat berkesan dalam ingatan, mungkin bisa dibagikan atau diinformasikan ke teman-teman yang lain. Atau bisa ya. Silakan Kak Refli. Baik, saya rasa untuk refleksi kita dari pertama sampai dengan 1.3 ini, kita sepertinya diarahkan yang tadinya di sekolah itu kebanyakan proses pembelajarannya berpusat pada guru. Nah, melalui PKG ini itu akan dirubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Kita bisa berbagi pengalaman. Oke, apa yang disampaikan oleh Kak Refli tadi, pertama memang pada dasarnya kita diharapkan untuk menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran saat ini diharapkan lebih kepada melihat gaya dan minat belajar peserta didik. Dan yang berikut, guru PJOK harus bisa memberikan pelayanan maksimal terhadap semua peserta didiknya tanpa melihat genderisasi, tanpa melihat yang punya kelebihan dan kekurangan. Fenomena yang terjadi adalah ketika pembelajaran PJOK dilangsungkan, kebanyakan atau keseringan guru itu lebih fokus kepada peserta didik yang memiliki keterampilan lebih di mata pelajaran itu. Contoh ketika kita mengajarkan bola voli, maka hanya peserta didik yang punya keterampilan dan kemampuan bola voli itu yang terus kita berikan perhatian. Sedangkan yang lain, itu seringkali diabaikan. Karena dengan alasan Pak Guru kami tidak bisa main, sakit tangan dan lain sebagainya. Disitulah sikap reflektif guru itu dibutuhkan. Bagaimana guru bisa memfasilitasi mereka agar supaya mereka juga bisa tertarik dalam melakukan aktivitas jarak yang sama dengan teman-teman yang memiliki keterampilan. Diharapkan di proses itu guru tidak abai atau tidak melepaskan tanggung jawab hanya karena ketidakmauan peserta didik. Yang berikut, saya membaca ada beberapa jawaban daripada informasi di LMS KFIPA. Ada yang menyampaikan bahwa mungkin fasilitas sekolah itu perlu dilengkapi.
Di PKG ini kita dibelajarkan tentang yang namanya asset based thinking, kakak. Asset based thinking adalah bagaimana kita memahami bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah itu adalah aset sekolah. Contoh mungkin 100 meter di jarak sekolah kita itu ada lapangan bola. Atau 100 meter itu ada gudang yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk bermain bulu tangkis. Nah, terkadang itu merasa bahwa itu bukan aset kita. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir tentang aset based thinking, itu adalah aset sekolah. Dia akan bisa jadi aset sekolah melalui satu aset politik, aset kemasyarakatan kita dengan komite, dengan mungkin kerjasama sekolah dengan pihak yang memiliki gedung dan lain sebagainya. Nah, harapannya guru PJOK akan bisa masuk pada bagaimana dia memanfaatkan aset itu. Jadi tidak dengan pasrah bahwa karena tidak ada lapangan bulu tangkis, sudah kita belajar bulu tangkisnya saja di teras sekolah atau mungkin di lapangan yang tidak sesuai. Nah, diharapkan guru PJOK harus mampu memanfaatkan 7 aset utama yang ada yang dimiliki oleh sekolah. Jadi dari modul 1.1 sampai 1.3 itu kita diarahkan untuk bagaimana berpikir kritis, bagaimana kita berpikir setiap masalah yang ada itu menjadi kekuatan. Jadi kita tidak berdasarkan pada kelemahan, tapi kita berdasarkan pada kekuatan yang ada. Saya lanjutkan, kakak. Gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Jadi ada 6 yang perlu kita analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran melalui dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ada 6 pertanyaan ini, kakak. Mungkin bisa Kak Repli bisa di screen ini, di foto. Karena kita akan kerjakan menjawab pertanyaan ini ke Jamboard. Jadi kita akan beralih di Jamboard. Ya, kita akan beralih di Figma ini. Tapi yang ini difoto dulu, Kak Repli. Sudah, Kak? Bisa difoto, Kak Repli? Mukantara dia. Kelihatan enggak? Halo? Ya. Saya sudah kirim di grup kakak-kakak. Coba lihat di WA. Oh ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan ini sudah dikirimkan oleh Kak Repli di grup WA, dan untuk link Figma-nya juga saya akan kirimkan juga di grup WA atau di chat juga ada.
Jadi kita akan menjawab pertanyaan ini lewat hikmah seperti yang kemarin. Nah, kemarin itu sudah ada beberapa yang jadi, sudah bagus. Ya, di grup WA Kakak saya sudah bagikan untuk hikmahnya. Di kolom chat juga ada. Ya. Silakan bisa bergabung di hikmah, dan untuk pertanyaannya bisa dilihat di grup WA. Ada di grup WA, pertanyaannya ada 6. Bisa dijawab satu persatu atau disimpulkan sekalian, tidak jadi masalah. Ya, ada yang sudah bisa masuk di hikmah? Kak Refli sudah masuk, silakan diketik saja sticky notes-nya. Ini yang kemarin yang kita lakukan sudah direfleksi pengalaman pada aktivitas role play. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang sudah masuk, sudah melakukan, ada sudah menulis. Diketik saja sticky notes-nya kakak-kakak, nanti saya yang atur seperti yang kemarin kita sudah lakukan. Jadi ada Kak Refli di sini, kemudian ada Kak Rahmat, ada Kak Luki yang kemarin ini kakak, kemudian ada Kak Hawa, ada Pak Ibrahim, kemudian ada Kak Sahril. Ya, Kak Refli sudah masuk. Kakak-kakak yang lain silakan mengakses Figma Jamboard, dan pertanyaannya ada di kolom chat WA, di WA. Link Figma juga ada di WA kakak-kakak. Ya, yang sudah masuk, Kak Refli sudah masuk menulis. Ibu Hawa juga sudah masuk, tapi note-nya sebelah mana? Yang lain Kak Rahmat, Kak Ibrahim, Kak Putri, Kak Zulkifli, Kak Luki, silakan lewat Jamboard. Karena kegiatan kita hari ini hanya lewat situ saja untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang ada di grup WA sudah dikirimkan. Bagaimana saya menulis refleksi, kemudian bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang saya saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik, bagaimana saya menggunakan rubrik, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Ya, Kak Luki sudah masuk, Ibu Hawa. Kak Ibrahim.
Iya. Kak Refli ini yang sudah jalan, yang lainnya ini ada di mana? Belum habis sticky notes. Kenapa Kak Ibrahim sudah muncul? Ibu Hawa sudah muncul. Silakan diambil sticky notes. Jangan jauh-jauh. Kak Luki sudah ya. Silakan kakak. Kak Luki dengan Ibu Hawa ambil yang di bawah Kak. Ini tidak ada nama. Ya. Yang dua ini tidak ada nama. Yang ungu dua ini tidak ada nama ini. Ini Kak Ibrahim punya ada? Kak Ibrahim punya sudah ada warna pink. Kak Ibrahim punya sudah ada. Bagaimana cara? Iya Kak. Caranya tambah. Segi panjang bagaimana? Tambah saja Kak. Cuma memanjang ke bawah tuh ini. Ya. Jika tambah saja di samping, boleh tambah di samping style. Klik itu DP ini. DP gambar yang sudah tulis sekarang. Klik baru ada tambah di samping, tidak ada, tidak muncul. Kak Ibrahim punya apa ada di sini sebelah di Kak Refli. Bodong go TTA di sebelah mana ini? Belum buat tulis. Boleh tambah Kak Refli? Ya, Ibu Hawa punya tinggal ke sebesar lagi. Ya, Kak Putri sudah masuk. Silakan ambil sticky notes ada di bawah. Di bagian bawah itu ada sticky notes. Di bagian bawah ada sticky notes. Diklik saja baru buka. Kak Ibrahim sudah ketemu dengan dia punya kolom. Tidak boleh tambah kalau Kak Refli. Tidak bisa Kak. Ambil sticky notes baru saja Kak. Tidak apa-apa. Itu kan nomor 1. Tinggal nanti saya kasih kecil dia lagi. Baru nomor 2 lagi. Ada yang coba ambil ini? Dia ketika saya diklik dia mau menjadi kecil. Ya, jadi pas ada klik ke sana itu dia mau menjadi kecil dia. Saya punya tidak boleh mau kasih besar itu. Ambil ulang. Zoom dulu, zoom.
Di sebelah kanan bawah itu ada Ada tambah belum sih, dengan minimalis. tambah. Iya, ada tambah yang kurang. Ya, Nanti kalau kalau tidak dia paling besar, tinggal terang tarik dia. Kalau ini suka mana? kalau punya kemarin jadi. Ya, silakan. Kak Ibrahim punya baru satu. Cuma tak tulis satu, tidak ada DP2. Ke Putri sudah ambil sticky notes di bawah. Nah ini Kak Ibrahim saya balik ulang. Kak Rahmat belum jadi-jadi. Tidak muncul Kak, saya punya ini seperti namanya tulisan di bawah ini ada pensil ini. Oh tidak TPS. muncul Kita sticky pakai notes. ini. Iya. Jangan pakai Chromebook. Ada pakai Chromebook ke rumah. Iya, pakai Chromebook. Oh iya, kalau Chromebook Kalau itu dia Chromebook, harus ada, masih ada setelan lagi yang mau di setel. Oh, pakai Chromebook. Ya, Kak Ibrahim coba tulis. Kak Putri muncul sticky notes-nya yang di bawah ini. Ya, sambil yang lain sementara mencari-cari alamat untuk bisa ketemu di sticky notes-nya.
Oh, Cing, jangan korek. Sudah jadi besar saya punya. Sudah. Ada berhenti sebenarnya berhenti lagi kerja. Dia Oh, lagi berhenti. Dia belum kerja di HP. Yang suka besar ini ya. saya pun. Oh, ya. Saya bacakan yang sudah masuk ini Kak Refli. Saya menulis refleksi menggunakan Microsoft Word supaya bisa disalin ke PPT. Jika ada tugas dari modul, kapan menulisnya? Setiap di akhir Zoom, di akhir meeting. Apa yang ditulis? Tentunya yang ditulis adalah materi-materi yang sudah dipelajari pada modul dan penyampaian materi dari fasilitator. Ya, yang lain. Yang lain ini sudah di sebelah mana? Saya cek dulu ini yang lain. Kak Sahril, Kak Rahmat, masih ada. Ya, Kak Sahril punya ditulis di situ. Boleh pindah, Kak? Nah, ya, Kak Sahril dekat-dekat situ, Kak. Ya. Oke, silakan dilanjut, Kak. Kak Luki, Ibu Hawa belum jadi? Belum jadi. Ambil ulang DP ini, Ibu, DP sticky notes itu. DP kertas itu ambil ulang. Baru habis klik ulang di situ. Bagaimana maka sebesar? Kasih lebar. Mau. Ini tuh Ibu punya ada. Ibu Hawa punya ada. Warna biru. Itu saya suka kasih besar. Dapat antara Ibu? Iya ada. Iya. Jadi klik saja ulang di situ baru Ibu buat tulis. Sudah besar sekali. Ya, silakan Ibu kasih kecil karena saya kasih besar dari Pak Said. Oh, iya. Apalagi tadi yang sudah mengklik kalau kecil nanti saya bantu besarkan. Oh, shit. Ke Putri, ambil sticky notes Kak. Kalau tidak kelihatan nanti saya bantu dari sini. Seperti Bu Hawa punya.
Ini saya temukan Kak Sahril punya. Ya. Yang belum masuk di saya ini Kak Luki belum ada, Kak Putri, Kak Rahmat sudah masuk, Kak Syahril sudah ada. Ibu Hawa silakan diketik. Pertanyaannya ada di grup WA di foto itu. Ada 6 pertanyaan. Silakan bisa dijawab satu persatu atau dirangkum sekalian ke gunung saya. Hujan keras. Oh, ada hujan di sana. Hujan. Hujan di mana itu? Seperti Ibu Hawa pe kampung. Kuan, Bang. Iya Kak, silakan. Ya, Kak Repli sudah? Sudah, Pak. Ya, ini yang sudah ada Kak Repli. Perasaan senang setiap kali menulis refleksi pasti teringat dengan materi-materi yang sudah dipelajari. Hal yang baik adalah menjadikan guru lebih berkembang pada kompetensi. Yang menjadi tantangan adalah berusaha bisa mengoperasikan Figma. Figma ini. Yang berikut rubrik biasanya buat dalam bentuk tabel seperti apa yang dituliskan, refleksi yang ditulis tentang perkembangan kompetensi saya. Kemudian mungkin di setiap akhir materi seharusnya saya menulis refleksi sehingga mudah mengingat materi yang akan ditulis. Keterampilan mengoperasikan aplikasi-aplikasi terbaru sebagai penunjang pembelajaran. Kemudian tentunya berusaha belajar dari tutor sebaya untuk menjadi guru PJOK yang reflektif.
Siapa yang membantu? Teman, guru, dan fasilitator. Luar biasa. Ya, ini tulisan dari Kak Refli diabadikan di Figma. Kak Ibrahim masih sementara menulis. Kak Sahril, apakah sudah selesai? Kak Sahril lagi. Ibu Hawa punya gangguan ini kayaknya karena ada hujan di sana. Yang lain apa kendalanya kira-kira? Kak Luki, kendalanya apa Kak Luki? Dengan Kak Putri. Kak Rahmat sobat tulis di mana? Mohon maaf Kak, ini ada gangguan hujan, jadi tidak dapat dengar. Iya, ada Ya. hujan. Masuk ke gimana itu? Bentar, ini mau apa ini? Dia selekin kamar. Kita keluar dulu ya. Ya, ini di Ibu Hawa punya sudah. Yang lain mungkin bisa berinformasi sudah mengetik hikmahnya. Sah. Cuma kertas biasa itu Kak. Tidak ada tika luki penama. Mungkin bisa ambil ulang deh sticky notes supaya saya boleh bantu kasih besar. Izin Kak Ucin, Ya. Kak Putri udah muncul di Figma. Ada Tika Putri di Figma ini. Cuman sticky notes-nya saya belum lihat. Udah muncul atau belum? Coba diklik ulang sticky note Kak Putri supaya Kak Ucin bisa lihat. Iya, klik sticky note. Ibu Hawa Udah punya bisa ini ya? banyak. Ibu Hawa punya silakan tulis saja nama Ibu punya ada di situ. Coba klik yang itu, yang harapannya itu, arah mana?
Wow. Ambil warna apa Tika Putri? Ibu Hawa lagi. Di bawah poin cuma B. Kaluki sementara jalan-jalan ini ada di mana? DP sticky notes di Kaluki punya. Klik kamar saja warna apa nanti saya kasih besar. Kalau memang tidak dapat lihat. Kak Sahril sudah? Oh, kesulitan menulis. Kak Sahril lagi menulis. Ibrahim lagi menulis. Wih, buat ibu punya. Sambil sticky notes Kak Putri klik saja lagi ulang di luar di ini itu di halamannya itu. Solar di pinggir. Ini tahu. Besar. Tidak bisa saya punya ini, Pak. Ada DW fitur begitu Pak Tika, Kak? Pak Tika? Dia punya ini Kak Ucin muncul, cuma hanya bisa melihat, tidak bisa edit. Yang bisa melihat tidak bisa edit. Iya. Coba bagikan tampilan Kak Putri di ini, di Google Meet. Coba dibagi. Coba saya stop screen. Tika Putri bagi kamari dia punya ini. Iya, iya. Boleh. Bisa Kak Rahmat?
Oh, Kak Luki tidak bisa masuk karena menggunakan Chromebook. Setting dulu Chromebooknya. Oke, yang lain nanti kita macam Kak Putri itu nanti saya cek lagi apakah karena tidak link yang kemarin saya bagikan tidak ini Mohon belum ada. izin, Kak. Ya. Kak Putri mau bagikan ininya, layarnya. Oh ya. Saya stop screen dulu saya punya. Klik share Kak Putri. Coba masuk di ini tadi, di Figma tadi Kak Putri. Nah, ini coaching, dia punya ini view only, hanya melihat. Wrestling not refleksi dan bekerja sebetulnya. Halo Kak Ujin. Iya. Ini Kak Putri punya tampilannya. Oh iya, hanya bisa melihat tidak bisa mengedit. Melihat, tidak bisa edit. Ya. Oke, berarti tidak masuk di peserta yang kemarin saya ada ini. Tunggu. Di stop sharing saja ke Putri. Stop sharing, klik stop sharing. Baru bagaimana itu, Kak? Iya, nanti saya setting lagi untuk Kak Putri karena mungkin kemarin kita masuk awal kan Kak Putri kan tidak masuk. Jadi nanti mungkin akan saya set lagi untuk berikutnya mungkin akan bisa bergabung untuk di Figma. Tapi nanti dilihat saja kalau umpamanya sudah bisa saya rubah ke editor. Jadi Kak Putri boleh tulis sulit. Yang penting linknya tidak terhapus. Ini setelah kita melakukan Jimit ini atau Zoom ini, kakak masih bisa melakukan atau mengisi kembali apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di Figma ini. Seperti yang kemarin ini ada di bagian berulang. Ya, seperti yang kemarin 2 hari yang lalu kita lakukan. Nah, ini kan bisa saya atur kembali. Ini yang bagian ini. Ya, jadi silakan nanti kalau sudah bisa ini saya akan sampaikan sudah bisa mengedit. Jadi masalahnya tinggal cuma satu, nanti saya rubah dari hanya menonton akan berubah menjadi bisa mengedit. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu kakak di modul berikutnya yang kita bahas. Ya, jadi ada 6 pertanyaan ini. Ini bisa dilakukan selain bisa dilakukan oleh kakak-kakak untuk setiap kita melakukan pembelajaran atau memberikan pembelajaran ke peserta didik,
ini juga bisa dilakukan oleh peserta didik untuk bagaimana mereka merefleksikan apa yang mereka lakukan di setiap pembelajaran. Analisis ini menggambarkan bahwa kita sebagai guru PJOK itu punya cara yang baik untuk menguatkan pemahaman kita di setiap materi yang kita miliki. Seperti yang sudah dilakukan atau dibuat oleh kakak-kakak Izin. kemarin. Ya, Bang, silakan. izin. Oke, Kak Ibrahim. Pak Ucin, Ya. Ana mau lanjut jalan. Mau jalan ulang ini, mau menuju ke Gorut. Ya. Oke, jadi saya kasih matiin ya. Siap. Oke, Silakan. siap. Saya cukup mendengarkan juga. Ya, jangan laju Ya, aja. Oke, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Anum, oke, siap. Iya. Jadi refleksi ini apa yang telah dibuat oleh kakak-kakak ini menggambarkan bahwasanya setiap materi yang dibaca, yang dipahami di setiap modul, kakak-kakak sudah bisa membuat satu refleksi. Seperti apa yang disampaikan oleh Kak Sahril tadi, beliau biasanya mengetik lewat Word, kemudian dibuatkan PPT-nya. Nah, semua cara itu tergantung bagaimana kita memahami atau mampu memahami apa yang kita lakukan. Bebas dituliskan seperti apa, menggunakan model bagaimanapun. Intinya refleksi ini hanyalah untuk bagaimana kita menguatkan pemahaman kita terhadap materi-materi yang sudah kita lewatkan. Model dan cara ini juga bisa kita gunakan untuk peserta didik kita. Jadi ketika mereka selesai melakukan aktivitas PJOK itu kita biasanya guru membuat sebuah refleksi atau memberikan sebuah penguatan lagi. Karena kita biasanya terjebak dengan waktu yang mungkin tinggal sedikit, 15 menit atau 10 menit akan habis jam, dan sudah bisa dipastikan guru mata pelajaran berikutnya itu sudah mewanti-wanti siswa untuk ketika sudah PJOK itu harus mengganti pakaiannya. Jadi dia tidak mau kasih di dalam kelas pakai baju olahraga, harus ganti pakaian olahraga. Nah, memang waktu PJOK itu banyak yang tersita. 15 menit harus ganti pakaian, karena mau tidak mau kalau kita tidak melakukan itu pasti akan ada protes dari guru mata pelajaran berikutnya. Selanjutnya kakak-kakak, mari berbagi refleksi. Tadi kakak-kakak sudah berbagi refleksi di Figma. Ada beberapa teman dari Kak Refli, ada Kak Ibrahim, kemudian ada Ibu Hawa, ada Kak Sahril yang sudah menuliskan refleksinya. Nah, mungkin setelah Jumit ini bisa dilihat, dibaca-baca, oh begini cara masing-masing kita dalam melakukan refleksi. Ya, kita sudah masuk pada akhir sesi ini. Kakak, yang pertama yang diharapkan adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Keberpihakan pada murid. Yang berikut, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kita sebagai guru PJOK kadang ketika selesai memberikan pembelajaran PJOK, kita tidak lagi membuat sebuah refleksi atau analisis apakah yang pembelajaran yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan itu bisa diterima peserta didik atau tidak. Atau pembelajaran itu mengarah kepada yang namanya berpusat kepada peserta didik atau tidak. Bahkan ada guru PJOK yang tidak mencatat materi apa yang diajarkan pada hari itu. Sehingga materinya bisa berulang ketika ketemu lagi dengan peristiwa atau di hari berikutnya, tetap materinya sama. Nah, refleksi ini biasanya kalau dulu itu pernah kita dengar yang namanya jurnal batas pembelajaran. Jadi ada jurnal yang bisa kita tulis tentang batasan-batasan pembelajaran yang kita sudah berikan pada peserta didik. Nah, tapi kalau refleksi dia lebih jauh dari itu. Apakah pembelajaran itu tercapai atau tidak?
Nah, siapa yang bisa merefleksikan, menilai kita? Tentunya bukan kita sendiri. Nah, kita sebagai guru PJOK diharapkan bisa terbuka, menerima masukan, mungkin dari guru mata pelajaran lain, atau seperti yang disampaikan oleh Kak Refli, guru PJOK yang sama-sama dengan kita. Kita bisa minta dia, atau bisa minta teman, atau bisa minta mungkin pimpinan kepala sekolah. Kita bisa bertanya apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tidak. Jadi diharapkan guru PJOK saat ini lebih terbuka menerima masukan, perbaikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, model-model refleksi yang ada mungkin bisa dimanfaatkan atau bisa dilakukan di saat kita melakukan pembelajaran. Terakhir kakak, terima kasih. Jadi materi kita hanya ada 12 slide karena kita hanya ada 1 jam pembelajaran untuk hari ini. Jadi hanya merefleksikan refleksi. Nah, kira-kira mungkin ada pertanyaan atau mungkin masukan atau apa tentang pembelajaran kita ke depan lagi. Karena saya lihat kan ada beberapa yang sudah hadir dan sudah aktif sama-sama dengan kita. Hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita ada 9 orang yang hadir, peserta ada 9 orang yang hadir, berarti kita hadir semua. Berarti kita hadir semua karena Ibu Yusna itu sudah menyatakan mungkin beliau akan berhenti, tapi masih saya akan komunikasikan lagi. Kira-kira mungkin ada pertanyaan atau berbagi pengalaman kakak yang ada pengalaman apalagi senior-senior ini. Pak, siapa yang kemarin nih, yang senior yang kemarin? Pak Ruli. Pak Ruli. Pak Ruli tidak hadir hari ini. Iya, Pak Ruli tidak hadir. Tidak aktif WA-nya, Kak, saya hubungi tapi tidak aktif. Ya. Tugas beliau sudah selesai. Siapa yang handle Kak Refli? Saya sudah coba bantu dia. Kayaknya sudah, Pak. Sudah selesai tadi. Oke, kakak-kakak, materi kita sudah selesai. Kita hanya merefleksikan refleksi dan berbagi refleksi. Bagi refleksinya saya lihat sudah ada masuk beberapa di link Figma Jamboard. Ada Kak Rahmat ini sementara menulis. Kemudian ada Kak Refli, ada Kak Sahril, ada Kak Ibrahim. Kak Firman yang tidak masuk juga ya hari ini. Kak Zulkifli, tugasnya sudah saya periksa. Jadi kakak-kakak, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Nanti kita akan masuk lagi di Zoom Meet berikut sesuai dengan jadwal yang ada. Saya matikan dulu untuk recordingnya.